Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini sudah siap belajar tematik? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman. Amin. Nah, anak-anak semoga sudah melaksanakan sholat duha ya. Walaupun anak-anak di rumah tidak seperti biasanya di sekolah sholat jamaah duha bersama-sama, anak-anak tetap melaksanakan sholat duha di rumah. Bisa bersama dengan ayah, ibu, atau kakak. Seperti itu ya. Dan kita harus selalu semangat untuk belajar. Walaupun belajar sendiri di rumah. Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi itu merupakan perubahan alami yang ada di sekitar kita. Nah, hal ini harus kita syukuri karena itu adalah karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Perubahan wujud itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Produk makanan dan minuman. Iya, seperti membuat es krim, agar-agar, bolu, brownies, dan lain-lain. Itu adalah hasil dari perubahan wujud. Tahukah kamu, perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi benda padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Ya, jadi menghablur atau mengkristal ini hanya terjadi di negara yang mempunyai 4 musim, yaitu ketika di musim dingin. Nah, kemudian kita masuk ke materi satuan berat. Ayah Siti membeli 1 kilo es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa hanya 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, kita lihat dari berat es kering mula-mula atau awal ayah membeli es kering, yaitu adalah 1 kilo. Kemudian sisa berat es kering setelah 3 jam adalah 400 gram. Pertanyaannya, jumlah es yang menyublim itu ada berapa? Jumlah es kering yang
berubah menjadi gas itu ada berapa? Nah, jadi 1 kilogram dikurangi 400 gram. Di sini satuannya adalah kilogram. Kemudian yang satunya lagi adalah gram. Pertanyaannya di atas adalah berapa gram? Jadi untuk mengerjakan, anak-anak harus menyamakan satuannya dulu. Yang satuannya kilogram dirubah menjadi gram. Ya, 1 kilogram adalah 1000 gram. Kemudian setelah berubah menjadi gram, baru dikurangi ya yang tadi 400 gram. Jadi 1000 gram dikurangi 400 gram adalah 600 gram. Jadi es kering yang berubah menjadi gas tadi adalah 600 gram. Nah, di sini ada catatan, harus samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Nah, jadi anak-anak harus memperhatikan satuannya. Kemudian juga memperhatikan pertanyaannya. Apakah di situ disuruh dirubah menjadi gram atau disuruh dirubah menjadi kilogram? Anak-anak harus fokus terhadap satuan beratnya itu. Kemudian, perhatikan alat yang digunakan untuk menunjuk waktu. Anak-anak tahu tidak? Ini ada 3. Ini adalah alat yang digunakan untuk menunjuk waktu. Nah, apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Anak-anak tahu tidak itu apa? Ini adalah jam analog. Yang ini adalah jam digital. Kemudian yang ini adalah jam pasir. Nah, perbedaannya apa? Jam analog itu adalah ada jam yang menunjukkan detik. Jadi detiknya akan berubah setiap waktu, berputar, menitnya juga, jamnya juga. Kemudian kalau jam digital itu hanya menunjukkan jam dan menitnya saja. Ya. Kemudian kalau jam pasir itu pada zaman sekarang ini sudah jarang dipakai lagi. Ini biasanya digunakan ketika zaman kuno dulu ya. Nah, lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Satuan waktu anak-anak biasanya menggunakan yang apa? Yaitu satuan detik, satuan jam, dan satuan menit. Kemudian ada satuan gram. Satuan gram termasuk satuan apa? Satuan gram termasuk satuan berat. Kilogram juga satuan berat. Kemudian kilometer dan meter adalah satuan jarak ya. Nah, kemudian ini anak-anak sudah bisa membaca jam dinding yang gambar pertama yaitu menunjukkan pukul berapa atau jam berapa. Nah, yang ini
menunjukkan pukul 7:40 menit. Kemudian jam yang kedua menunjukkan pukul 1:15 menit. Yang ketiga menunjukkan waktu pukul 6:05 menit ya. Jadi jarum panjang menunjukkan menit dan jarum pendek menunjukkan jam. Kemudian gambar yang keempat yaitu menunjukkan pukul 5:10 menit. Kemudian selanjutnya jam kelima menunjukkan pukul 8. Kita lihat jarum pendeknya dulu. Jam 8:20 menit. Kemudian yang terakhir yaitu pukul berapa? 10:45 menit. Ya, itu saja anak-anak untuk materi kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan selamat mengerjakan tugas di LKPD hari Jumat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.